sih dok sebenarnya pencetus dari kolesterol? Hiperkolesterolemia ya, jadi pembuluh darahnya itu di dalam darahnya orang tersebut terlalu berlebih kadar kolesterolnya. Kolesterol ini sumbernya dari mana? Sebetulnya terbesar produksi kolesterol itu dari liver kita sendiri. Nah, selebihnya itu faktor makanan tadi, faktor eksternal. Hai sahabat Sita, salam sehat. Balik lagi sama aku Sita Kusuma. Nah, kali ini nih aku ditemenin dengan ownernya Dr. Hub, yaitu aplikasi yang kita bisa tahu nih tentang kesehatan kita. Pokoknya aplikasi terlengkap deh tentang kesehatan. Nah, hari ini tuh mau bahas apa sih? Oh iya, saya belum nyebutin Dr. Gary. Yeay. Dok, terima kasih loh dok. Ini kedua kalinya ya mengganggu dokter ya, karena ini pertanyaan netizen banyak banget nih dok, terutama tentang kesehatan. Apalagi kan netizen zaman sekarang kan mau sehat tapi effortnya kurang. Jadi semua orang ya. Mungkin masuk saya dok. Nah, hari ini tuh pertanyaannya tentang ini sih dok, kolesterol dok. Karena banyak sekali dok, ini masih pada muda gitu dok. Terus iseng-iseng lah misalnya cek lab, tiba-tiba atau yang di mall-mall itu loh dok, kan ada yang ayo cek darah gitu, tiba-tiba kolesterol tinggi gitu dok. Nah, ini penyebabnya kan banyak sekali kan dok gitu, bukan cuma makanan, mungkin apa ya, bisa jadi alkohol, rokok dan lain-lain. Nah, kita ini kan, saya dan netizen ini nggak tahu nih dok, apa sih dok sebenarnya pencetus dari kolesterol? Ya, baik Mbak Sita, izin jawab tentang apa fenomena banyaknya case hiperkolesterolemia ya, jadi pembuluh darahnya itu di dalam darahnya orang tersebut terlalu berlebih kadar kolesterolnya. Nah, waktu minggu lalu kan kita bahas tentang gula ya. Nah, ini fenomenanya mungkin sama juga, bahwa memang ya sekarang juga dengan mudahnya, selain dulu kita bahas tentang minuman kekinian yang banyak mengandung kadar gula berlebih, sekarang kan all you can eat di mana-mana tuh. Dari harga yang premium sampai yang ya paket 100 ribuan udah makan sepuasnya. Dan kita tahu kan itu wow, lemaknya luar biasa, dan memang secara taste makin enak banget dok, makin banyak lemaknya makin enak kan, makanya sebutnya kan beef tasty gitu kan, yang lemaknya itu paling banyak. Nah, ya kita pahamin dulu, jadi kolesterol itu sebetulnya memang dibutuhkan juga oleh kita, terutama di usia muda. Jadi kolesterol itu sebenarnya sebagai bahan baku untuk hormonal, dari ya untuk laki-laki testosteron, untuk wanita ya estrogen. Jadi penting juga, banyak dia sebagai selubung saraf. Nah, cuma yang jadi problem kan kalau berlebih bagaimana. Nah, jadi memang kolesterol ini tadi sumbernya dari mana? Sebetulnya terbesar produksi kolesterol itu dari liver kita sendiri. Mungkin sekitar dominan ya 70%-an. Nah, selebihnya itu yang menyumbang kadar kolesterol dalam darah kita itu ya faktor makanan tadi, faktor eksternal, yang artinya asupan makanan yang mengandung lemaknya itu berlebih, ya itu juga cukup signifikan loh, 25%, 30% itu. Akhirnya kalau itu berlangsung lama terus menerus, tadi maunya enak tapi effortnya kurang, ya kita juga pernah bahas dulu, kalau kita memang dalam kuat pengen makan enak, ya harus juga ada effort berlebih dong gitu loh, supaya kebakar. Demikian juga dengan kolesterol. Jadi kalau dia terlalu berlebih dalam waktu yang lama, ya itu juga bisa istilahnya itu ya satu, depositnya jadi berlebihan. Nah, di bawah kulit, yang kita bahaya justru malah di pembuluh darah ya. Apalagi dia istilahnya ngeplak disebutnya ya, di pembuluh darah yang vital, di jantung, itu di pembuluh darah koroner. Makanya kenapa kalau ada serangan jantung koroner itu sebetulnya kan karena memang ya plaknya udah terlalu banyak, akhirnya pecah, menyumbat jadi udah di nimbul jantung gitu ya dok? koroner ya. Itu Dok, tapi izin dok, berarti itu pure karena pola hidup ya dok, bukan karena turunan seperti diabetes. Minggu lalu kan kita bahas diabetes tuh dok. Oh iya. Tadi kan sebetulnya 70% faktor genetik, diproduksi oleh hati. Ya, jadi memang lagi-lagi ada faktor dominan genetik juga sebetulnya. Jadi
bagi kita yang secara garis keturunan ada riwayat dislipidemia atau kolesterol yang berlebih dari orang tua atau itu ya kita juga lebih, karena mungkin di situ memang artinya si livernya itu memproduksi kolesterolnya lebih daripada biasanya. Jadi harus ekstra hati-hati ya dok? Iya, dan tadi misalnya kayak Mbak Sita sebutkan alkohol, nah sebetulnya salah satu kalau kita lemak berlebih itu karena dia diproduksi di hati, disimpannya di hati untuk diolah lagi. Nah, alkohol itu punya sifat kolesterol yang di dalam darah kita yang beredar itu dengan alkohol tadi membawa ke liver. Nah, jadi kalau numpuk lebih lama, jadi kalau yang misalnya agak hobi nih minuman keras, rutin gitu ya, itu agak faktor resiko terjadinya fatty liver agak tinggi karena lemaknya itu jadi hatinya jadi berlemak karena tadi kalau lemak-lemak yang ada di dalam darah diangkutin semua ke liver. Kalau rokok gimana tuh dok? Rokok setahu saya belum ada datanya, tapi kayaknya sih lebih ke kalau rokok lebih ke ini ya, yang setahu saya itu kadar nikotinnya tadi itu di pembuluh darah itu ibaratnya itu kayak tembok nih, tunika itu intima itu namanya, jadi lapisan dalam pembuluh darahnya karena nikotin tadi akan bikin copel-copel, itu kayak cat itu copel-copel. Nah itu kalau dia berbulu kan darah itu kan alirannya, pembuluh darah kan aliran darahnya cepat menggulung-gulung ya tadi lemaknya berlebih tuh ada plak di pembuluh jantung, jadi harusnya ukurannya segini tiba-tiba karena lemak jadi segini ditambah lagi dengan rokok nikotin yang plaknya itu lapisan dalam pembuluh darahnya lepas. Berarti penyakitnya jauh lebih banyak ya dok? Iya, itu disebutnya double kill. Jadi janganlah kalau udah kolesterol tinggi masih merokok juga jangan. Ya, betul dok. Berarti ini sahabat Sita ini adalah salah satu tips nih dari dokter nih. Jadi nggak cuma jaga makan, mungkin lifestyle, apalagi kan sekarang tempat hiburan ya dok, spesialisnya tempat hiburan tuh banyak sekali gitu. Ya mungkin once in a while itu pilihan hidup ya dok, boleh untuk menyenangkan diri sendiri, tapi tetap kita harus jaga kesehatan diri kita sendiri. Dok, ada saran nggak sih dok untuk terutama nih generasi milenial nih dok, gimana sih gaya hidup yang supaya mencegah gitu loh dok, mencegah kolesterol tuh datang, karena kolesterol ini kan banyak benar ya dok, kayak salah satu beberapa artis yang tiba-tiba kena serangan terus gak lama meninggal gitu loh dok. Nah gimana sih dok, ini saran dari dokter nih gitu loh. Iya, betul. Jadi memang PR kita di zaman modern ini yang semuanya bisa kita dapat dengan mudah ya. Makanan ya tadi fenomena all you can eat yang makin merajalela dan enak memang. Ya itu tadi memang effortnya harus lebih. Jadi pada saat kita pengen makan enak ya harus dibayar tuh dengan aktivitas fisik. Nah, oh iya, ada salah satu trik and triknya juga sih. Pada saat misalnya katanya pengen makan enak nih, sayurnya duluin. Karena serat itu yang di dalam sayuran itu akan cheatnya nih, cara cheatnya akan mengganggu penyerapan kolesterol sampai dengan 30%. Menurut data ilmiah begitu. Jadi kalau misalnya kita pengen makan yang agak banyak berlemak dikit, sayurnya duluin, jangan belakangan. Kalau bukan itu biasanya makanan Jepang gitu kan? Iya, ada sayurnya tuh ada salad-saladnya itu bagus. Kombinasi bagus. Kombinasi yang bagus itu, iya. Kombinasi yang cukup bagus. Nah, lebih dari itu ya tadi jangan ragu untuk screening kolesterol. Jadi kita kan kenapa nggak tahu? Karena memang disebutnya silent killer ya, kolesterol itu, hipertensi itu silent killer, nggak berasa untuk fase-fase awal itu. Berarti nggak ada gejala yang terlalu nyata ya. Paling kalau pegal-pegal tengkuk ya ada itu gejala minor lah. Tapi itu kan mungkin lebih berasa di usia-usia yang 40-an ke atas ya, up to 40. Kalau anak-anak muda mungkin jarang. Ya itu misalnya ada yang nawarin di mall tes kolesterol, nggak apa-apa, itu sebagai screening awal. Walaupun sebetulnya untuk periksa kolesterol itu atau profil lipid kalau di medis itu baiknya puasa. Jadi kalaupun misalnya yang screening awal tadi kolesterol total itu namanya yang dijadiin itu untuk screening awal. Jadi pada saat dicek ternyata 250, wah udah tuh langsung kita tes selanjutnya, screening berikutnya dengan yang diambil di darah lagi dengan puasa minimal 10 jam. Batas maksimal berapa sih dok kalau boleh tahu dok? Kolesterol itu total hampir sama gula darah yang waktu minggu kemarin jelaskan di bawah 200. Nah, kolesterol itu sebetulnya di dalam tubuh itu ada 4 sebetulnya? Kalau diperiksa lab itu profil lipid ada 4. Ada kolesterol total, ada trigliserida, ada LDL, ada HDL. Nah, yang perlu kita waspadai itu LDL.
Nah, LDL itu sebetulnya jadi gini, kolesterol itu di dalam tubuh kita dia memang nggak bisa bergerak sendiri, dia harus didampingi sama protein tubuh, lipoprotein. Nah, itu ada LDL, ada HDL. Nah, LDL itu yang sering dikonotasikan dengan kolesterol jahat, karena dia yang membawain sebagai kendaraan kolesterol ke dalam organ tubuh kita. Jadi kalau LDL-nya tinggi, artinya di tubuh kita kolesterolnya itu banyak. Yang artinya karena si LDL tadi dia punya fungsi sebagai transportasi kolesterol ke seluruh bagian tubuh kita, ya artinya ada risiko tuh kalau LDL tinggi berarti sangat mungkin ada plak di pembuluh darah kecil kayak di koroner atau tadi jantung koroner itu fatal juga ya. Ada satu lagi yang stroke juga, salah satu penyebab penyumbatan yaitu kolesterol juga. Ya, saya cukup tahu sedikit karena ayah saya kebetulan hipertensi dok. Gitu. Jadi waktu itu ada DSA izin dok, DSA dia udah 2 kali. Nah saya tahu di batang otak juga bisa ternyata ada plak dok. Gitu. Nah sahabat Sita udah tahu dong cara kita menjaga supaya kita nggak kena si kolesterol jahat. Nah jangan lupa nih harus download aplikasinya Dr. Hub, ada di Android dan iOS. Dan juga jangan lupa di follow akun Instagramnya Dr. Hub. Nah, supaya kita bisa hidup sehat dan tidak menyusahkan anak cucu. Semangat sehat. Terima kasih.